Halo semua, perkenalkan nama saya Yumil Aziza. Saya dari kelas AK202 dengan NIM 230301010062. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait dengan makroekonomi Amerika Serikat di tahun 2021 dan 2022 untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah makroekonomi yang diampu oleh dosen pengajar yaitu Ibu Bunga Anissa Hararet, SE Maka. Oke, sebelumnya pengenalan secara singkat terlebih dahulu mengenai Amerika Serikat. Nah, seperti yang kita tahu, Amerika Serikat adalah negara yang memiliki pengaruh besar secara global dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, politik, teknologi, hingga budaya. Populasi penduduk Amerika Serikat di tahun 2022 itu mencapai 333,3 juta penduduk, dengan ibu kotanya yaitu Washington DC, dan GDP per kapitanya itu mencapai 76.329 US dollar di tahun 2022. Kemudian mata uangnya yaitu dolar Amerika Serikat atau USD. Nah, untuk letak geografi sendiri, letaknya itu terletak di Amerika Utara, berbatasan dengan Kanada di utara, Meksiko di selatan, Samudra Atlantik di timur, dan Samudra Pasifik di barat. Kondisi atau outlook perekonomian. Nah, dapat dilihat data dan grafik inflasi tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2021, inflasi dimulai dari 1,4% pada bulan Januari dan meningkat hingga 7% pada bulan Desember. Nah, kemudian di tahun 2022-nya, inflasi itu dimulai dari 7,5% pada bulan Januari dan mencapai puncaknya di 9,1% pada bulan Juni sebelum menurun lagi ke 6,5% pada bulan Desember. Nah, berikut ini adalah 3 faktor terkuat yang menyebabkan inflasi di Amerika Serikat pada tahun 2021 dan 2022. Yang pertama itu di gangguan rantai pasokan. Pandemi COVID-19 di tahun 2020 menyebabkan penutupan pabrik, kekurangan tenaga kerja, dan hambatan logistik yang mengganggu produksi dan distribusi barang, sehingga harga barang dan jasa menjadi naik. Yang kedua yaitu permintaan konsumen yang tinggi. Stimulus fiskal dan moneter dari pemerintah meningkatkan daya beli konsumen secara signifikan setelah periode lockdown, yang mendorong lonjakan permintaan dan menekan harga barang dan jasa. Kemudian yang ketiga yaitu kenaikan harga energi. Harga minyak dan gas meningkat tajam selama periode ini, yang meningkatkan biaya produksi dan transportasi, serta akhirnya menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Pergerakan kurs USD terhadap mata uang utama. Kurs USD terhadap mata uang utama dunia seperti euro, yen Jepang, dan pound sterling menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang mempengaruhi kurs pertama itu di kebijakan moneter dan suku bunga. Keputusan suku bunga dan program pembelian aset oleh The Fed dan bank sentral lainnya mempengaruhi nilai tukar. Suku bunga yang lebih tinggi di Amerika Serikat menarik investor sehingga meningkatkan permintaan USD. Yang kedua yaitu data ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, data GDP, tingkat pengangguran, dan inflasi mempengaruhi nilai mata uang. Data ekonomi yang kuat meningkatkan kepercayaan investor dan nilai tukar. Yang ketiga yaitu sentimen pasar dan risiko global. Ketegangan geopolitik, perang dagang, dan peristiwa global lainnya menyebabkan volatilitas. Mata uang safe haven seperti USD cenderung menguat selama periode ketidakpastian. Pertumbuhan PDB di Amerika Serikat. Di tahun 2021, pertumbuhan PDB itu mencapai 5,9%. Setelah dampak signifikan dari pandemi COVID-19 pada tahun 2020, ekonomi Amerika Serikat pulih dengan cepat pada tahun 2021 didorong oleh stimulus fiskal dan moneter serta peningkatan kegiatan ekonomi. Di tahun 2022, pertumbuhan PDB itu sebesar 1,9%. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor-faktor seperti inflasi yang tinggi, kebijakan moneter yang lebih ketat, dan ketidakpastian global itu mempengaruhi laju pertumbuhan. Angka-angka ini mencerminkan dinamika ekonomi yang berubah dari pemulihan cepat pasca pandemi menuju tantangan ekonomi baru di tahun-tahun berikutnya.
Grafik pertumbuhan PDB, inflasi, dan kurs USD. Pertumbuhan PDB di tahun 2021 itu mencapai 5,9%. Pertumbuhan ekonomi yang kuat pada tahun 2021 menunjukkan pemulihan yang cepat dari dampak pandemi COVID-19 pada tahun sebelumnya. Stimulus fiskal dan moneter, serta peningkatan konsumsi dan investasi berkontribusi pada pertumbuhan yang tinggi. Di tahun 2022 itu mencapai 1,9%. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi melambat secara signifikan. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi keterlambatan ini termasuk inflasi yang tinggi, ketidakpastian ekonomi global, dan kebijakan moneter yang lebih ketat untuk mengendalikan inflasi. Inflasi di tahun 2021 itu mencapai 1,4%. Inflasi pada tahun 2021 ini sebetulnya relatif rendah, meskipun mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan karena gangguan rantai pasokan dan peningkatan permintaan konsumen secara berlebih pasca pandemi. Di tahun 2022 itu justru lebih tinggi lagi, yaitu sebesar 7,5%. Inflasi meningkat tajam di tahun 2022. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lonjakan harga energi dan bahan baku, gangguan rantai pasokan yang berkelanjutan, serta tekanan upah. Inflasi yang tinggi ini berdampak negatif pada daya beli konsumen dan biaya produksi bagi bisnis. Kurs USD rata-rata di tahun 2021 itu $1. Kurs USD rata-rata pada tahun 2021 menunjukkan stabilitas yang relatif tinggi. Stabilitas ini didukung oleh pemulihan ekonomi yang kuat dan kebijakan moneter yang mendukung. Di tahun 2022 itu mencapai $1.10. Pada tahun 2022, kurs USD meningkat rata-rata menjadi $1.10. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kebijakan moneter yang lebih ketat, seperti kenaikan suku bunga untuk mengendalikan inflasi yang membuat dolar lebih menarik bagi investor, serta ketidakpastian ekonomi global yang mendorong permintaan akan aset aman seperti dolar Amerika Serikat. Nah, grafik ini menggambarkan perubahan signifikan dalam kondisi ekonomi antara tahun 2021 dan 2022. Tahun 2021 menunjukkan pemulihan yang kuat dari dampak pandemi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang rendah. Namun, pada tahun 2022, ekonomi menghadapi tantangan baru dengan pertumbuhan yang melambat, inflasi yang meningkat tajam, dan penguatan kurs USD. Ini mencerminkan pergeseran dalam dinamika ekonomi dan tantangan yang dihadapi oleh pembuat kebijakan dalam menyeimbangkan pertumbuhan dan stabilitas harga. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan dunia luar dalam periode waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Nah, dapat dilihat di sini di tahun 2021 dan 2022, dari kuartal 1 sampai kuartal 4 itu menunjukkan defisit, yang artinya lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan di negara tersebut. Negara tujuan utama ekspor Amerika Serikat. Data ekspor utama Amerika Serikat menunjukkan negara-negara tujuan utama untuk barang-barang yang diekspor oleh Amerika Serikat. Berikut adalah informasi terkini mengenai negara tujuan utama ekspor Amerika Serikat berdasarkan data yang sering diperbarui oleh US Census Bureau dan Bureau of Economic Analysis. Negara tujuan utama yang pertama yaitu ada Kanada dengan barang utama ekspornya yaitu ada energi, mesin, dan peralatan. Kemudian ada Meksiko dengan barang utama ekspornya yaitu kendaraan, mesin, dan barang konsumsi. Kemudian ada Uni Eropa dengan barang utama ekspornya yaitu mesin, peralatan, dan barang konsumsi. Dan yang terakhir yaitu ada Cina dengan barang utama ekspornya yaitu ada pesawat, mesin, dan barang pertanian. Kemudian ada negara tujuan utama impor Amerika Serikat. Data impor utama Amerika Serikat menunjukkan negara-negara tujuan utama untuk barang-barang yang diimpor oleh Amerika Serikat. Berikut adalah informasi terkini mengenai negara tujuan utama impor Amerika Serikat berdasarkan data yang sering diperbarui oleh US Census Bureau dan Bureau of Economic Analysis. Yang pertama itu ada Cina. Itu barang utama yang diimpor yaitu ada elektronik, mesin, pakaian, dan aksesori. Kedua itu ada Meksiko dengan barang utama impornya, kendaraan, mesin, barang konsumsi, dan peralatan. Yang ketiga itu ada Kanada dengan barang utama impornya itu energi seperti minyak dan gas, mesin, bahan baku, dan peralatan. Dan Uni Eropa dengan barang utama impornya itu ada mesin, peralatan, barang konsumsi, dan kendaraan. Kemudian pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran di tahun 2021 itu menurun dengan pemulihan ekonomi. Sektor-sektor mulai pulih dari dampak pandemi, kembali ke tingkat pengangguran pra-pandemi di beberapa sektor.
Nah, sedangkan di tahun 2022, tingkat pengangguran stabil dengan beberapa ketidakpastian. Tekanan inflasi dan perubahan kebijakan moneter mempengaruhi pasar tenaga kerja. Tantangan dalam menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global. Di beberapa slide sebelumnya itu sudah disebutkan terkait dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, apa saja kebijakan moneter yang diterapkan oleh Amerika Serikat? Pertama itu ada penyesuaian suku bunga oleh Federal Reserve. Penurunan suku bunga di awal pandemi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kenaikan suku bunga di 2022 untuk mengendalikan inflasi yang meningkat. Nah, langkah-langkah pengendalian inflasi yang pertama itu pengendalian likuiditas melalui pengetatan moneter, dan yang kedua itu ada pengawasan terhadap harga komoditas dan upaya menjaga kestabilan harga. Kebijakan fiskal. Yang pertama itu ada stimulus dan pengeluaran pemerintah. Adanya paket stimulus ekonomi untuk mendukung rumah tangga dan bisnis, kemudian bantuan langsung dan program-program pendukung lainnya. Setelah itu ada investasi, infrastruktur, dan dukungan sosial. Peningkatan investasi infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang dan program dukungan sosial untuk membantu kelompok rentan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan, pemulihan ekonomi setelah pandemi. Ekonomi AS menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan pasca pandemi COVID-19 dengan pertumbuhan PDB yang kuat. Peran besar dimainkan oleh stimulus fiskal dan kebijakan moneter yang mendukung pemulihan ekonomi. Kemudian kenaikan inflasi dan harga. Inflasi mengalami lonjakan yang tajam selama periode ini, dipicu oleh gangguan rantai pasokan, peningkatan permintaan, dan kenaikan harga energi. Hal ini menciptakan tantangan bagi kebijakan moneter serta mempengaruhi daya beli konsumen. Setelah itu ada kondisi pasar kerja. Pasar kerja menunjukkan perbaikan dengan penurunan tingkat pengangguran dan penciptaan pekerjaan baru. Namun, beberapa sektor masih menghadapi kesulitan dan terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan yang dibutuhkan dan keterampilan yang tersedia. Setelah itu ada kebijakan moneter dan fiskal. Federal Reserve menjaga suku bunga rendah dan melanjutkan pembelian aset untuk mendukung ekonomi. Di sisi lain, paket stimulus besar-besaran yang diterapkan membantu merangsang permintaan dan mendukung sektor-sektor yang terdampak pandemi. Itu dia presentasi terkait dengan hasil analisis makroekonomi Amerika Serikat di tahun 2021 dan 2022. Sekian dan terima kasih.